Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-soleha ustazah, apa kabarnya antum hari ini? Semoga antum semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Hari ini berjumpa lagi dengan Zahdiah dalam pembelajaran daring di kelas 1 Mekah. Kali ini Zah akan menyampaikan materi yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat, yaitu menjaga bagian-bagian tubuh. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan bagian-bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. 2. Siswa dapat menceritakan pengalaman tentang bagian-bagian tubuh. 3. Siswa dapat memahami cara memegang dan membalikkan buku. Baiklah anak-anak ustazah, apakah antum semua sudah siap untuk belajar? Tentunya ya, ayo kita mulai. Nah, pertama-tama coba antum amati gambar berikut ini. Ada Siti, Dayu, dan Udin. Mereka nampak sehat ya. Antum masih ingat? Sebelumnya kita telah belajar tentang bagian-bagian tubuh. Nah, materi kita yang pertama adalah menjaga bagian-bagian tubuh. Tubuh harus dijaga agar sehat. Antum tahu ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Alhamdulillah ya, tubuh kita diciptakan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus mensyukurinya, yaitu dengan cara menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Antum ikuti dengan semangat ya. Judul lagunya Ku Jaga Diriku. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar mengenal bagian tubuh. Anak-anak harus tahu bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain, seperti mulut, dada, kemaluan, sekitar paha, dan pantat. Anak-anak, yuk berdiri. Kita bernyanyi dan menari bersama ya. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Anak-anak pintar harus ingat ya, orang lain tidak boleh menyentuh tubuh kalian kecuali ibu dan dokter yang memeriksa kalian waktu sakit. Anak-anak, jika ada orang lain mengajak pergi, memberi permen atau mainan, jangan mau ya. Gak mau. Kita harus izin terlebih dahulu pada ibu. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga orang mau pegang badan, itu tidak boleh.
Jika ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tolong! Jangan takut dan malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Anak-anak harus ingat ya yang ibu guru jelaskan tadi. Kalian harus berhati-hati dan menjaga diri agar tetap aman. Anak-anak ustazah, sekarang coba antum amati gambar berikut ini ya. Nah, perhatikan lingkaran berwarna merah. Itulah bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jagalah tubuhmu dengan baik. Jika ada yang mau menyentuh bagian tubuhmu di lingkaran berwarna merah, katakan tidak atau laporkan kepada guru atau orang tua. Nah, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh adalah dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, tubuh bagian depan yaitu mulut, dada, kemaluan, dan sekitar paha. Sedangkan ada juga tubuh bagian belakang yang tidak boleh disentuh, yaitu bokong atau pantat. Nah, jadi siapa yang boleh menyentuh tubuh kita? Yang pertama, yang boleh menyentuh tubuh kita adalah kedua orang tua kita. Dan yang kedua adalah dokter. Itu pun harus ditemani oleh kedua orang tua antum ya saat dokter memeriksa antum. Antum harus tahu ya dan katakan tidak saat yang pertama orang lain ingin menyentuh bagian tubuh antum. Yang kedua, orang lain ingin memperlihatkan bagian tubuh pribadinya. Ketiga, orang lain menyuruhmu membuka baju di depannya. Keempat, orang lain ingin merekam atau memberikan tontonan yang tidak sopan kepadamu. Ingat ya, jika hal-hal ini dilakukan oleh orang lain terhadap antum, antum harus katakan tidak. Nah, untuk tugas antum di rumah ya anak-anak ustazah, yang pertama, tuliskan nama bagian tubuh yang tidak boleh disentuh atau dilihat oleh orang lain. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca yang tepat. Dayu sedang membaca buku di kelas. Cahaya di kelas terang. Dayu bisa membaca dengan baik. Amati gambar di bawah ini. Bagaimana cara memegang dan membalik buku? Pada gambar ada dua orang anak yang sedang membaca buku. Yang pertama, posisi duduknya sudah baik, yaitu duduknya tegak dan memegang buku di atas meja. Sementara anak yang kedua, dia membalik buku dengan kasar sehingga bukunya sobek. Nah, cara memegang dan membalik buku yang baik adalah gambar yang A. Antum sudah bisa memegang dan membalik buku? Nah, antum harus memegang dan membalik buku dengan baik-baik ya, agar buku antum tidak rusak. Baliklah dengan perlahan, gunakan jari antum, lalu pegang pojok buku tersebut sehingga antum bisa membaliknya pelan-pelan, sehingga buku antum tidak akan rusak. Antum tidak mau kan bukunya rusak seperti gambar yang kedua atau gambar B? Perlakuan kasar akan membuat buku antum rusak. Membalik buku dengan kasar akan merusak buku. Nah, sekarang anak-anak ustazah amati gambar di bawah ini. Mata kita membutuhkan cahaya saat membaca buku. Nah, pada gambar berikut, gambar manakah yang cara membacanya sudah tepat? Apakah gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Ya, betul sekali. Gambar yang pertama adalah gambar yang tepat saat untuk membaca buku. Kenapa? Karena pada gambar pertama atau gambar yang A, cahaya atau penerangan untuk membaca buku cukup. Sementara gambar kedua
cahaya yang datang itu tertutup oleh buku. Hal ini bisa menyebabkan mata antum akan rusak. Jadi jangan antum lakukan ya gambar yang nomor 2. Jika antum ingin membaca, carilah tempat yang terang, yang pencahayaannya cukup. Cahaya harus langsung mengenai permukaan buku. Nah, anak-anak ustazah, untuk latihan di rumah, yang pertama yaitu praktekkanlah cara duduk dan membaca buku yang baik di rumah. Yang kedua, silahkan anak ustazah foto lalu kirim ke ustazah Diah ya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Nah, sebelum ustazah tutup, mari kita ambil kesimpulannya ya anak ustazah. Yang pertama, antum sudah tahu bagian-bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Kemudian, antum juga sudah memahami, memegang dan membalik buku yang benar. Dan ustazah minta maaf kalau selama penyampaian video ustazah ada tutur kata ustazah yang salah. Ustazah minta maaf dan ustazah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.